Oke, berlanjut ke asumsi cash flow. Ini masih satu file dengan yang tadi. Gini, asumsi cash flow ini kita anggap yang paling minimal atau apa ya, angka kritis lah intinya. Kita ambil jeleknya aja. Karena kalau kita mikir jelek, dapatnya bagus, enak. Kalau kita udah mikir bagus, dapatnya jelek, ngenes itu, nggak enak. Gini, harga di tempat kami itu 75.000 per 12 sesi. Harga 12 sesi itu 75.000. Tetapi di Bandung mitra kami itu bisa menjalankan 1 bulan 250.000 atau 12 sesi itu 250.000. Di Mojokerto itu bisa 150.000. Kemudian di Jakarta itu bisa lebih. Itu modelnya ketika cabang kami di Jakarta, modelnya sistemnya semesteran. Nah, di Jakarta sampai 400 ribuan. Nah, kita akan mengasumsi sesuai dengan tempat kita dulu, yaitu 75.000. Nah, ini hasilnya dikit. 75.000 harga per sesinya, artinya ini dibagi 12, 75.000 dibagi 12 itu 6.250. Ketika kita mendapatkan misalkan cuma 25 siswa, nah ini jumlah siswanya, itu cuma butuh tentor 1, butuh ruang 1. Jadi 1 tentor 1 ruang itu sudah cukup untuk mengajar 25 siswa. Gaji tentor per siswa dianggap 2.500. Pemasukan 75.000 dikalikan 25 ini 1.875. Gaji tentornya 750. ATK listrik 93.750, ini dianggap 5%. Sewa tempat 1 bulan itu 1.600.000, ini dianggap 1 tahunnya 8 juta. Kemudian gaji kebersihan 400, gaji administrasi 450. Jadi masih negatif kalau cuma dapat 25 siswa. Artinya bimbel itu akan negatif, masih rugi. Jadi kita cari minimal dapat berapa, bisa 0 dulu. Misalkan kita buat menjadi 50 siswa. Ketika mendapatkan 50 siswa, ini juga masih rugi. Nah, untuk menanggulanginya sebenarnya mudah. Misalkan kita baru dapat, untuk pertama kali buka bimbel, misalkan cuma dapat 25 siswa gitu ya. Nah padahal ini masih rugi. Kita buat 50 siswa dulu. Ini kan juga masih rugi. Nah, untuk menanggulangi agar ini tidak rugi, administrasi juga sebagai kebersihan. Jadi gaji kebersihan kita hapus dulu pertama kali. Nah kan udah. Jadi pertama kali buka bimbel itu jangan terlalu banyak orang dulu. Misalkan gini, bimbel itu 1 harus ada manajer, 1 harus ada administrasi, 1 harus ada marketing, 1 lagi harus ada OP. Enggak, kita pasang 1 orang dulu untuk administrasi atau manajer. Nah, di situ dia merangkap banyak. Jadi ya kalau pagi dia bersih-bersih, kemudian sebar brosur juga. Kalau sebar brosur itu nanti orang lain aja nggak masalah, karena kita bayar langsung, udah habis. Nah, ini untuk administrasi juga merangkap sebagai kebersihan. Jadi pertama kali buka 1 orang dulu, administrasi dan kebersihan, jangan terlalu banyak. Kemudian tempat kita juga gitu. Jadi pertama kali kita buka itu ya 1 orang, administrasi juga sebagai kebersihan. Jadi ketika dia pagi itu bersih-bersih, nah kalau siang dia jadi
administrasi menerima uang, membuat jadwal kayak gitu, karena jumlah siswanya baru 50, nggak terlalu repot juga. Nah, sekarang kita asumsikan kalau siswanya lebih dari 100, sekitar 100 siswa. Nah, tempat kita seperti ini. Ini anggap aja gaji administrasinya dinaikkan, misalkan jadi 600.000 lah gitu. Kan bisa juga. Jadi kita masih punya untung 1.925.000 untuk 100 siswa. Karena ini tinggi ini, sewa tempatnya 8 juta per tahun. Kalau sewa tempat 8 juta per tahun, itu artinya ini dibagi sekitar berapa ya? 16 juta ini. Asumsi harga sewa itu 16 juta ini, bukan 8 juta. Dikalikan 10 karena dianggap 10 bulan efektif, yang menghasilkan uang kan cuma 10 bulan. 1.600.000 artinya asumsi harga sewa tempat itu 16 juta per tahun. Masih dapat untung kalau 100 siswa 1.925.000. Nah, ini adalah asumsi gaji manajer atau cabang. Gaji ngajar 720.000. Tadi manajer kan juga ngajar. Kemudian gaji bagi hasil 481.250. Gaji pengelola, kalau itu Anda sebagai pengelola 1.201.250 untuk 100 siswa dengan harga 75.000. Kalau ini tempat kami itu ada sekitar 430 siswa. Kalau misalkan 400 siswa butuh 16 ruang, 16 tetor. Dianggap satu kelompok itu 5 siswa. Pendapatan kotornya 30 juta. Gaji tentor 12 juta, ATK listrik 1.500.000, sewa tempat sama. Nah, kalau udah seperti ini, ada dana kebersihan. Kita tambah, karena kalau pendapatannya udah banyak. Ada gaji kebersihan, gaji admin 1, gaji admin 2. Kalau siswanya udah banyak, itu administrasi tidak bisa satu orang. Karena ketika satu orang, gini intinya. Orang bayar sama orang masuk itu waktunya sama. Jadi gini, ketika jam 2:30 itu kan pergantian. Anak pada sesi 1 itu keluar, dijemput orang tua. Kadang orang tua yang menjemput itu sambil membayar. Kemudian ada yang sesi kedua 2:30 kan masuk. Otomatis dalam waktu yang sama 2:30 itu ada anak yang masuk butuh absensi dan ada orang yang bayar. Jadi harus butuh 2 orang. Ketika ini tidak ada 2 orang, bingung. Dan masih ada satu pekerjaan lagi, yaitu memasukkan siswa ke kelasnya dan memasukkan tentor ke siswanya. Nah, kita kan nggak bisa membuat jadwal fix yang seperti sekolahan. Jadi anak masuk itu masuk ke ruang A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 sampai ruang 10 misalkan. Nah, itu nggak bisa. Mereka masuk ke ruang 1. Nah, bimbel itu kan settingan tempatnya berbeda. Ada settingan tempat besar dan ada settingan tempat kecil. Yang tempat besar untuk kelompok, yang ruang besar untuk kelompok, yang ruang kecil untuk privat. Nah, ketika anak datang itu kan mengikuti jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya lebih dari 10 mengikuti ruang besar, kalau kurang dari 10 mengikuti ruang kecil kan gitu. Agar tempatnya itu bisa agar tempatnya itu bisa efisien. Maka ketika anak masuk itu harus ada orang yang mengatur. Maka yang mengatur itu adalah manajer. Manajer mengatur masuknya siswa sama tentor. Admin 1 untuk keuangan, admin 2 untuk absensi. Absensinya kan pakai kartu. Nah, kalau itu nggak diawasi, mereka nggak absen. Kalau nggak absen, mereka nggak kebayar. Intinya itu. Kasusnya yang terjadi tempat kita pernah seperti itu.
Jadi intinya anak masuk itu kan pakai kartu barcode ya, jadi dia harus absen lewat kartu tit gitu. Nah, ketika lewat kartu itu kan ada kasus, satu kartunya ketinggalan, kedua kartunya hilang, yang ketiga kartunya ada tapi dia lewat, nggak absen. Nah, ketika dia lewat nggak absen, otomatis kalau ada yang jaga, kamu belum absen, silahkan absen dulu. Nah, gitu kan. Berarti ada yang jaga, harus ada yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga, ini kehilangan uang. Ketika ada anak masuk, dia mengikuti bimbel dan tidak absen, maka dianggap tidak hadir. Ketika tidak hadir, dia tidak berkurangkan sesinya. Ketika dia nggak berkurang sesinya, maka dia tidak dianggap membayar. Berarti dia gratisan dia ke bimbelnya. Kemudian kasus yang kedua, kalau dia hilang atau lupa, otomatis dia menyerahkan nomor ID-nya kan. ID-nya berapa nanti diinput secara manual. Jadi dimasukkan nomornya aja. Jadi saat 2:30 itu harus fix, yang kerja itu banyak. Ya yang banyak kerja ya cuma jam 1, 2:30 sama jam 4 pergantian itu sama 5:30. Itu pergantian apa ya namanya ya, pergantian sesi atau pergantian jam. Nah, hasilnya total pengeluaran sekitar segini, kemudian laba bulanan sekitar 13.450. Asumsi gaji pengelola 720, gaji bagi hasil 4.350. Nah, ini gaji manajernya sekitar segini. Kemudian pendapatan investor sekitar 9.415. Ini udah nggak mikir karena ada yang mikir. Jadi kita udah dapat. Padahal apa ya, kita cuma modal lah intinya. Modal yang pertama itu tempat sama komputer dan peralatan gitu. Udah dapat sekitar segini, lumayan. Itu untuk 75.000 per sesi. Kalau kita bisa membuat 12 sesi itu sekitar 180.000, hasilnya akan berbeda jauh. Satu bulan pemasukan 72 juta dan gaji tentor segini. Nah, laba bulanannya 36 juta, laba investornya sekitar 25.585. Nah, tetapi ketika kita membuat 180 per 12 sesi, kita harus meningkatkan sewa tempatnya. Nggak ada sewa tempat 16 juta dengan misalnya di kota besar itu biasanya sewa tempat lebih dari 20 juta. Kita anggap 25 juta, berarti 2.500.000. Itu dianggap satu bulannya, satu tahunnya 25 juta. Jadi kan nggak berkurang terlalu banyak bagi hasilnya. Untuk pendapatan investor itu sekitar 24 juta atau 25 juta kurang 5.000 ya, kurang 45.000. Nah, di sini kalau Anda sebagai manajer juga sebagai investor, maka sekitar 35 juta per bulan. Kalau ada murid 400, kita buat 200 saja. Misalkan 200, berarti kan separohnya ya, dapatnya 15 juta per bulan. Kalau muridnya cuma 100, sekitar 6.400.000 per bulan, 4.800.000 untuk investor. Asumsinya seperti itu. Intinya bimbel itu semakin banyak siswa, semakin pendapatannya banyak. Nah, ketika nanti siswanya banyak, operasionalnya agak susah. Intinya pengawasan tentor, pengawasan apa itu namanya, administrasi itu agak susah. Pada intinya kami pernah malah mengalami kerugian karena absensinya itu lolos. Jadi ada banyak absensi yang tidak terabsen. Karena intinya jadi gini kasusnya, administrator yang jadi administrator itu kan hamil, kemudian dia cuti udah 6 bulan,
dia cuti, kemudian digantikan administrasi yang baru. Nah, administrasi yang baru ini kurang apa ya? Kurang adaptif lah menanggapi masalah. Nah, ketika ada anak masuk nggak pernah diabsen, ada intinya lolos absen lah. Ada banyak yang tidak diabsen. Nah, uang masuk untuk gaji tentor aja udah kurang karena ya itu kelemahan dari sistem 12 sesi itu, absensi harus jelas karena kalau ada anak yang tidak terabsen maka dia tidak bayar. Intinya di situ. Bimbel itu lumayan, pendapatannya agak lumayan. Ya bisa buat makan lah intinya. Tetapi gampang-gampang susah lah karena bimbel itu kan bidang jasa. Prinsipnya kalau saya itu prinsipnya seperti tukang cukur. Misalkan Anda itu buka cukur gitu ya. Nah, untuk orang pertama kali berani cukur rambut maksudnya, cukur rambut atau salon, untuk orang pertama kali masuk ke salon Anda atau ke salon Anda, otomatis dia kan apa ya namanya ya, harus mempertaruhkan. Nanti kalau sampai salah cukur otomatis malu kan gitu. Nah, sama. Bimbel itu seperti itu juga. Jadi anak yang orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke bimbel kita itu mikirnya sama, cara berpikirnya sama. Bimbel itu bagus atau enggak? Ya kalau bagus, kalau enggak anaknya mau dimasukkan ke situ kan enggak mungkin orang tua itu mau main-main dengan anaknya. Ini tak bimbelkan aja lah di tempat bapak gitu loh misalkan. Kalau nggak ada kenalan susah. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut biasanya bimbel selama 6 bulan pertama itu siswanya kurang banyak. Jadi kita harus membuat apa ya namanya ya, reputasi terlebih dahulu. Misalkan anak yang ke bimbel kita nilainya naik, rankingnya naik. Nah, itu nanti bisa cepet banyaknya. Kalau anak pertama atau cikal bakal anak pertama yang masuk ke bimbel kita jeblok atau tidak lulus atau nggak naik atau rankingnya malah turun, habis itu riwayat bimbel. Jadi pertama kali yang susah itu di situ, harus sabar. Kemudian kalau bapak ibu sekalian itu punya dana misalkan 40 juta atau 30 juta untuk mendirikan bimbel tersebut, mending lebih baik itu disisihkan. Misalkan kalau ada 40 juta ya misalkan, yang 20 juta untuk membangun, yang 20 juta untuk disisihkan ketika 6 bulan itu untuk operasional. Jadi jangan dihabiskan. Misalkan punya 40 juta dihabiskan untuk beli kursi, beli komputer, beli meja, front office, memperbaiki bimbel sebagus mungkin. Itu sebenarnya nggak efektif. Masyarakat itu kan menilai peningkatannya, bukan bagusnya pertama kali. Kita buat bagus, gitu bagus. Tapi ketika nanti anak masuk, nilainya jelek, habis uang 40 juta melayang. Tapi ketika kita buat misalkan ya, kita pertama kali kita buat itu jangan banyak-banyak dulu ruangannya. Kita buat 2 ruang dulu, 2 ruang kelas dulu. Kalau itu penuh baru tambah ruang. Jadi dananya nggak terlalu banyak keluar. Misalkan punya 40 juta, 20 juta dulu dioperasionalkan. Buat 2 ruang, front office, banner, brosur, itu dipakai dulu. Modul gitu ya, itu di print. Jadi ada dulu. Kemudian nanti kalau ada siswa masuk, 2 ruang ini penuhi dulu. Setelah penuh, baru tambah 3 ruang. Yang 20 juta, kan tadi dibagi 2 ya, 40 juta, yang 20 juta untuk pembelian properti, yang 20 juta disimpan dulu. Nah nanti ketika disimpan, otomatis marketing kan butuh uang ya, mau brosur otomatis cetak, yang nyebar siapa, kan harus kita beri uang juga, sebar gitu ya. Nah selama 6 bulan itu kan sebar brosur terus, nggak mungkin kita nyebar brosur cuma 1 kali sebar terus siswanya banyak yang masuk, nggak mungkin. Jadi sebar brosur ini banyak, nanti 1 bulan itu bisa nyampe 30 hari nyebar terus ke sana mana-mana.
Dan itu belum pasti ketika kita nyebar brosur selama 1 bulan penuh, bimbel kita langsung penuh. Enggak seperti supermarket. Kalau bank-bank itu harganya segitu, rasanya segitu, rasanya seperti itu, besarnya seperti itu, jelas. Kalau supermarket lebih gampang. Tetapi ketika bimbel itu kan harus ada percobaan dulu. Anak yang di situ itu nanti outputnya itu bagus atau enggak. Intinya persiapan lah. Selama bulan pertama sampai bulan ke-6 itu kita harus persiapan dana untuk menanggulangi misalkan nanti masih ada negatifnya dari bimbel, karena nggak mungkin bimbel buka 1 bulan langsung dapat 100 ya. Oke, seperti itu untuk asumsi cash flow. Kita lanjutkan untuk video ini, kita tutup dulu. Kita lanjutkan ke sistem pelaporan.